Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Irsyadul Ibadah dari kelas A19 MIPA 1 nomor absen 13. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu penguji terkait mata pelajaran Al-Quran Hadis dan juga fikih sebagai ujian praktek saya di kelas 12. Dalam bahasa Arab, bentuk syihad nahi banyak macamnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fi'il mudhari yang didahului oleh la nahi. Contohnya pada lafaz wala taqrabu. Yang kedua adalah fi'il mudhari yang didahului oleh la nafi. Contohnya pada lafaz la yamassuhu. Yang terakhir adalah lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan suatu perbuatan. Semisal pada lafaz hurrimat pada Quran surah An-Nisa ayat 23. Kaidah amar, kaidah pertama. Al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada yang wajib. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika ada dalil Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan perintah wajib apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa kecuali dengan sebab ada qarinah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah an-nadhib yang artinya anjuran atau sunnah, seperti firman Allah di dalam Quran surah An-Nur ayat 33 yang berbunyi fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Yang selanjutnya adalah al-irsyad yang artinya membimbing atau memberi petunjuk, seperti di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza tataitum bidainin illa ajalim musamma faktubu. Yang selanjutnya adalah ibahah yang artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, seperti firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Yang selanjutnya adalah tahdid yang artinya mengancam atau menghardik, seperti firman Allah di dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 40 yang berbunyi a'malu ma syi'tum. Selanjutnya adalah tazkir yang artinya menghina atau merendahkan, seperti firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65 yang berbunyi kunu qiradatan khasin. Selanjutnya adalah ta'jiz yang artinya menunjukkan kelemahan lawan bicara, seperti firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi fa'tu bisuratim mim mithlih. Yang selanjutnya adalah taswiyah yang artinya penyamaan atau sama antara dikerjakan dan tidak, seperti firman Allah di dalam Quran surah At-Tur ayat 16 aslauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Selanjutnya adalah takdzib yang artinya pendustaan, seperti firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 111 yang berbunyi qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Selanjutnya adalah talhif yang artinya membuat sedih atau merana, seperti firman Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 119 yang berbunyi qul mutu bighaidhikum. Selanjutnya adalah takwin yang artinya penciptaan, seperti firman Allah di dalam Quran surah Yasin ayat 82 yang berbunyi kun fayakun. Selanjutnya adalah tafwid yang artinya penyerahan, seperti firman Allah di dalam Quran surah Toha ayat 72 yang berbunyi faqdi ma anta qad. Selanjutnya adalah imtinan yang artinya menyebut nikmat, seperti firman Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat 114 yang berbunyi faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Selanjutnya adalah ikram yang artinya memuliakan, seperti firman Allah di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 46 yang berbunyi idkhuluha bisalamin aminin. Selanjutnya adalah doa atau ad-du'a yang artinya berdoa atau memohon, seperti firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kaidah am. Dalam usul fikih banyak kaidah yang berhubungan dengan lafaz am. Di antaranya adalah
Kaidah pertama ini berbunyi al-umumu la yatasawwaru fil ahkami. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Maksudnya kaidah lafadz am itu masih global, masih bersifat umum dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Contohnya pada firman Allah di dalam Quran surah Al-Hud ayat 6 yang berbunyi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Kaidah yang kedua, makna tersirat atau mafhum itu mempunyai bentuk umum. Maksud kaidah ini adalah makna tersirat dan sebuah kalimat menyimpan arti umum atau belum jelas dan pasti. Contohnya di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kaidah ketiga berbunyi al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabin, yang artinya orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Kaidah ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku orang yang memerintah dan juga berlaku bagi orang yang diperintah, kecuali dalam hal ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah seorang guru yang memerintahkan peserta didiknya untuk tidak datang terlambat atau tepat waktu. Berdasarkan kaidah ini, guru juga harus datang tepat waktu. Yang terakhir adalah kaidah keempat yang berbunyi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi, yang artinya pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafadz, bukan karena kekhususan sebab. Contohnya sabda Nabi Muhammad yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang laut yang hukumnya airnya suci dan mensucikan serta bangkainya halal. Mafhum mukhalafah terdiri dari berbagai macam, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mafhum dengan sifat, yaitu berlakunya kebalikan, hukum sesuatu disertai dengan sifat apabila sifat itu tidak menyertainya. Contohnya seperti firman Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 25 yang isinya mengatakan menafsirkan budak wanita yang beriman, mafhumnya haram nikah dengan budak wanita kafir. Yang selanjutnya adalah mafhum dengan ghoyah, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu tersebut berlaku. Contohnya firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang intinya ayatnya menunjukkan boleh makan dan minum pada waktu malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Mafhumnya haram makan dan minum setelah terbit fajar. Yang ketiga adalah mafhum dengan syarat. Apakah itu? Yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Contohnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 yang isinya mengatakan persyaratan halalnya bagi suami memakan sebagian dari mahar atau mas kawin istrinya dengan penyerahan secara senang hati. Mafhumnya jika istri tidak menyerahkannya dengan senang hati, maka haram bagi suami memakainya. Yang keempat adalah mafhum dengan adat atau bilangan. Apa itu? Mafhum kata bilangan yaitu berlakunya kebalikan suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh kata bilangan itu. Contohnya seperti firman Allah di dalam Quran surah An-Nur ayat 4 yang isinya mengatakan bahwa hukumnya dera atas orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina adalah 80 dera. Mafhumnya hukuman dera karena menuduh itu tidak boleh kurang atau lebih dari 80 kali.
Yang terakhir adalah mafhum dengan laqab atau gelar, yaitu mafhum dari nama yang menyatakan zat, baik nama diri seperti Ali, Jakarta, Jawa, dan sebagainya, atau berbentuk kata sifat seperti pembunuh, pencuri, dan sebagainya, atau nama jenis seperti emas, padi, dan sebagainya. Dalam mafhum laqab tetap berlakunya hukum bagi nama yang disebut dan melampaui yang lain, serta bagi yang lainnya itu berlaku kebalikan hukum tersebut.